Manners maketh man. What that means? Hello kaum rebahaners, people yang santuy dan berakhlak dan juga ber-IQ tinggi, anjay. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Kingsman. Film ini mengisahkan tentang seorang anak muda broken home yang tengah belajar untuk menjadi seorang agen. Dan misi yang akan ia hadapi adalah menyelamatkan dunia ini dari pembunuhan massal. Apakah anak tersebut mampu menyelamatkan dunia ini? Yuk, langsung saja kita ke videonya, bosku. Sebelum Anda mengklik video ini atau melihat video ini lebih dalam dan lebih jauh, gue mau ngingatin sama kalian kalau konten ini bersifat spoiler dan orang yang membawakan alur cerita ini sangat toksik dan nggak bisa bahasa Inggris. Di awal film atau di awal cerita, kita akan diperlihatkan sebuah konflik yang terjadi di Timur Tengah. Seorang tahanan diinterogasi untuk membocorkan rahasia yang sedang terjadi di sini. Namun tahanan tersebut tidak mau membocorkan rahasianya. Dia memilih untuk mati dan salah satu agen di sana mengorbankan diri untuk melindungi teman-temannya. Lalu, orang yang bernama Harry pergi ke rumah bawahannya untuk memberitahu istrinya kalau suaminya telah meninggal dan dia memberikan sebuah medali. Namun istrinya menolak karena gagal memberikan medali itu pada istrinya. Harry pun memberikan kepada anaknya dan anaknya itu bernama Ixi. Dan inilah dia film Kingsman. Seorang profesor bernama Arnold disandra oleh segerombolan penjahat. Tapi untunglah seorang agen Kingsman melindunginya. Dan dia pun berhasil mengalahkan semua penjahat tersebut. Namun di sela kebahagiaannya, dia malah dibunuh oleh seseorang. Dan seseorang itu adalah Mr. Valentine. No stomach for violence. That is me done. I'm like, Scene pun berpindah ke tempat di mana markas Kingsman berada. Orang ini bernama Arthur. Dia adalah pimpinan tertinggi dari para Kingsman. Hari ini mereka semua membahas tentang seorang agen Kingsman yang meninggal, yaitu dengan julukan Lancelot. Mereka semua sepakat untuk mencari Lancelot baru. Sementara itu Ixi yang tadinya masih bermain dengan mobil-mobilan sekarang sudah menjadi besar. Namun dia kurang bahagia karena dia sekarang menjadi anak broken home. Dia kurang senang dengan papa tirinya. Lalu dia pergi meninggalkan rumah dan pergi ke bar. Di sana sudah ada teman-temannya. Namun dia kurang beruntung karena di sana ada anak buah papa tirinya yang tidak senang kepadanya. Ixi karena kesal dengan sikap dari anak buah papa tirinya, dia pun mencuri mobil salah satu dari anak buah papa tirinya. Dan dia pun mengendarai mobil itu dengan sangat brutal dan ganas sampai dikejar oleh polisi. Ixi pun karena sudah terbiasa kejar-kejaran dengan polisi, dia pun membawa mobil tersebut dengan santai-santai saja dan tidak takut dengan apapun. Foxes are vermin, cuz. Should have driven it over. Ixi sendiri tidak mau membahayakan teman-temannya. Dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya ditangkap oleh polisi. Polisi pun memvonis Ixi, dia akan mendekam di penjara selama 18 bulan. Dan Ixi pun karena tidak mau di penjara, dia menelpon nomor yang ada di belakang kalung Kingsman-nya. Dan karena hal itu, dia pun dibebaskan dari penjara. Dia bertemu dengan orang yang telah membebaskannya, yaitu orang yang bernama Harry. Ya mereka kan udah pernah bertemu pada saat Ixi masih kecil, cuman Ixi-nya udah lupa anjir. Harry pun mengajak Ixi untuk minum amer bersama. Dia menceritakan betapa beraninya ayahnya. Dan secara mengejutkan, dia didatangi oleh anak buah papa tirinya untuk membalas dendam apa yang telah Ixi lakukan kepada mobilnya. Merasa kalau anak ini telah mengganggu mereka, Harry pun memutuskan untuk menghajar mereka semua. Are we going to stand around here all day? Or are we going to fight? Fucking dirty! Ixi pun merasa takjub apa yang telah dilakukan oleh Harry. Harry pun sebenarnya ingin menghilangkan ingatan dari Ixi. Namun Ixi menolak. Dia berkata kalau dia tidak akan menceritakan semuanya kepada siapapun. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Di rumah, Ixi pun ingin dihajar oleh papa tirinya.
Namun dia diancam oleh Harry lewat speaker yang ditempelkan oleh Harry ke bajunya Ixie. Dan Ixie pun meninggalkan tempat itu menuju ke kediaman Kingsman atau markas Kingsman. Di sana Harry telah menunggunya. Harry sendiri ingin Ixie menjadi bagian dari Kingsman. Mereka menuju ke suatu tempat yang sangat menakjubkan. Di sana telah berkumpul banyak orang dari berbagai kota. Dan hanya satu orang yang dipilih untuk menjadi seorang Lancelot. By the way, Lancelot sendiri adalah seorang agen pilihan yang terbaik dari yang terbaik. Kurang lebih kayak gitu lah anjir. Dan orang ini bernama Merlin. Merlin menjelaskan kalau ujian yang akan kalian hadapi sangatlah berbahaya dan bisa membahayakan nyawa kalian. Dan untuk itu mereka menyiapkan kantung mayat, karena jika terjadi apa-apa pada diri mereka, mereka bisa langsung menyerahkan mayat mereka kepada keluarga mereka. Dan Ixie pun berkenalan dengan rekan-rekan lainnya. Charlie's only making conversation, right, Charlie? I'm Digby. Eggy. This is Rufus. Rufus Eggy. Are you Oxford or Cambridge? Neither. St Andrews? It's definitely St Andrews. Dan sebenarnya mereka tidak tahu ujian yang akan mereka hadapi. Dan pada malam harinya ketika mereka sedang tidur, tiba-tiba air mendadak naik. Mereka nampak panik. Mereka memutuskan untuk mencari sumber pernapasan lewat lubang toilet. Tapi Ixie, dia berpikir untuk mencari jalan keluar di sana. Dan Ixie menyadari kalau cermin yang ada di sana adalah cermin dua arah. Dia langsung memukul cermin tersebut sampai pecah hingga membuat air keluar dari sana. Dan mereka semua pun selamat dan berhasil menyelesaikan ujian yang pertama. Eggsy, well done for spotting that was a two-way mirror for faces. Because as far as I'm concerned, every single one, the most important thing, teamwork. Sementara itu Harry mendatangi Profesor Arnold untuk menanyakan tentang kematian Lancelot. Namun Profesor Arnold sama sekali tidak mau memberitahukannya. Dan secara mengejutkan, dia pun meledak sampai membuat Harry terpental keluar. Dan Mr. Valentine yang melihatnya dari kejauhan merasa sangat bersedih atas kematian dari Profesor Arnold. Karena Profesor Arnold sendiri adalah profesor yang sangat cerdas dan pintar. Sementara itu di markasnya Kingsman, tempat pelatihan Lancelot, mereka disuruh untuk memilih anjing untuk menemani mereka. Ixie yang tidak mengetahui jenis anjing, dia berpikir kalau itu adalah jenis anjing bulldog. Namun pikirannya salah, karena itu jenis anjing Fug. Benar ya tulisannya kayak gitu. Dan anjing tersebut tidak akan tumbuh menjadi anjing sangat besar dan akan terus menjadi anjing kecil. Dan Ixie sangat kewalahan karena anjing tersebut sangat lambat dan pemalu. Harry pun sampai dirawat di rumah sakit atas ledakan tersebut. Ixie yang melihatnya merasa khawatir, namun Merlin meyakinkan kalau Harry akan baik-baik saja. Merlin mengatakan pada Izzy untuk fokus pada ujiannya. Buatlah Harry bangga. Mr. Valentine yang ingin memajukan usahanya mengajak Perdana Menteri dan seorang putri kerajaan untuk ikut bersamanya. Mr. Valentine sendiri merupakan seorang pengusaha kartu. Dia ingin membuat program kartu gratis, bebas akses dan lain-lain. Tapi di balik rencananya itu ada niat jahat Mr. Valentine yang membuat sang putri tidak menyetujuinya. Lalu sang putri pun meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum itu Mr. Valentine menyuruh Giselle untuk menghabisi anak buah dari sang putri. Dia ingin menculik sang putri. Sementara itu Pak Menteri yang menyetujui rencana dari Mr. Valentine. Mr. Valentine memasangkan chip di dekat telinganya Pak Menteri. Di sisi lain Harry telah sembuh dari sakitnya atau dari komanya. Ixie sangat senang karena Harry telah sembuh. Lalu Merlin pun datang untuk memberikan data forensik tentang ledakan yang terjadi. Hal itu dipicu oleh chip yang dipasang di telinganya Dr. Arnold. Dan mereka menyadari kalau semua ini adalah sebab dari Mr. Valentine. Dan Harry memutuskan untuk menemui Mr. Valentine seorang diri. Mr. DeVille, it's a pleasure to meet you. Dan Mr. Valentine mengajak Harry untuk makan malam bersama. Mereka membahas tentang bisnis mereka yang karena perubahan iklim mempengaruhi bisnis semua orang. Tapi Harry sama sekali tidak tertarik untuk bekerja sama dengan Mr. Valentine. Dia memutuskan untuk pergi. Di sisi lain keadaan dunia semakin kacau. Orang-orang penting mendadak menghilang. Dan sebagian orang mengantri untuk mendapatkan kartu gratis dari Mr. Valentine. Tak luput ibunya dari Ixie. Sin pun berpindah ke tempatnya Ixie dan teman-teman yang sedang berlatih untuk menjadi kandidat Lancelot selanjutnya. Mereka kali ini mendapatkan ujian terjun payung dari atas kapal menuju sebuah titik yang ada di bawah tanah. Semua peserta berbahagia
karena mereka bisa melewati ujian ini secara bersama-sama. Namun Merlin mengatakan kalau ada salah satu di antara mereka yang tidak memiliki parasut. Dan kebahagiaan mereka pun berubah menjadi kepanikan. Mereka pun bertanya-tanya siapa orang itu. Dan mereka pun langsung bekerja sama. Mereka menarik parasut tersebut satu persatu agar mereka bisa mengetahui siapa yang tidak memiliki parasut. Dan kini tinggallah Ixi dan Roxy. Ixi menyarankan Roxy untuk menarik parasutnya. Karena Ixi menyadari kalau dialah yang tidak memiliki parasut. Dan mereka berdua pun selamat. Dan beberapa orang lainnya harus tersingkir karena mereka gagal mendarat tepat di titik. Ixi sempat protes kepada Merlin, "Kenapa kau melakukan itu padaku?" Namun Merlin mengatakan, Come here and you whisper it in my ear. You need to take that chip off your shoulder. Dan sekarang tinggallah mereka bertiga, yaitu Ixi, Charlie, dan Roxy. Misi mereka kali ini adalah berkencan dengan seorang gadis yang hadir di pesta yang akan mereka kunjungi. Tapi mereka semua tertidur karena ada seseorang yang dengan sengaja memasukkan obat tidur ke dalam minuman mereka. Dan ketika bangun, Ixi sangat terkejut karena dia telah terikat di tengah rel kereta api. Kereta api akan meluncur kepadanya dan dia akan selamat bila dia membocorkan apa itu Kingsman dan siapa itu Harry. Namun Ixi enggan memberitahunya dan secara mengejutkan rel itu bergerak ke bawah hingga membuat Ixi selamat. Dan ternyata ini semua adalah ujian untuk menguji kesetiaan dari para agen Lancelot. Dan yang berhasil hanya Ixi dan Roxy. Sementara Charlie, dia harus gagal dan dikeluarkan dari permainan. Percival, congratulations. Your candidates have reached the fight. You should know your father reached this point. Good. Dismissed. Lalu, Harry mengajak Ixi untuk pergi ke markas Kingsman. Kingsman sendiri dikenal masyarakat adalah tempat jahit atau ya kayak toko-toko jahit lah kira-kira gitu. Ixi dikenalkan beberapa senjata yang terlihat cukup aneh, seperti sebuah sepatu yang dilengkapi dengan senjata beracun, atau korek yang dilengkapi dengan bahan peledak. Dan setelah memperkenalkan semua itu, mereka pun keluar. Di sana, secara mengejutkan, Harry bertemu dengan Mr. Valentine, yang juga mencari sebuah baju. Dan Harry menyarankan kepada Mr. Valentine untuk membeli sebuah topi tinggi. It's a dope-ass top hat. Dan kini Ixi mencapai ujian terakhirnya. Ujian terakhir Ixi adalah menembak anjing kesayangannya. Ixi pun nampak ragu menembaknya. Namun dia benar-benar tidak menembak anjing tersebut karena dia sangat sayang kepada anjing tersebut. Dan dia pergi meninggalkan tempat itu. Dan Roxy menjadi bagian dari Kingsman. Dialah seorang Lancelot selanjutnya. Ixi pun pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat bersedih dan kecewa. Ya mau gimana lagi, ini kan pilihan sangat berat anjir. Dan dia pun kembali bertemu dengan ibunya. Ibunya sangat senang karena sudah lama tidak melihat Ixi. Dan ketika Ixi keluar rumah, dia kembali bertemu dengan papa tirinya. Ixi sendiri sebenarnya ingin sekali menghajar papa tirinya. Namun secara mengejutkan, mobil itu bergerak sendiri menuju ke tempatnya Harry. Harry nampak kecewa kepada Ixi. Tapi Ixi mengatakan tidak mungkin dia menembak anjingnya karena dia sangat sayang kepada anjing itu. Dan Harry mengatakan kalau peluru tersebut kosong. Dan Harry mengatakan kalau dia merawat anjingnya sampai mati. Lalu Harry mendapat telepon dari Merlin yang mengatakan kalau Mr. Valentine ingin menguji coba penemuannya di gereja besok pagi. Dan Harry pun memutuskan untuk pergi ke sana seorang diri. Witness! Watch the news! Watch, there are those who doubt this is the wrath of God in Christ. You do not have to be a Jew. Harry sendiri sebenarnya tidak menyukai acara tersebut. Dia adalah seorang pembenci Katolik. Dan dia pun ingin meninggalkan tempat itu. Mr. Valentine yang mengawasinya dari kamera memutuskan untuk menguji coba penemuannya sekarang. Lalu handphone dari salah satu orang yang ada di sana berbunyi dan menyebabkan semua orang menjadi liar dan brutal. Semua orang di sana tiba-tiba ingin membunuh satu sama lain, termasuk Harry. Dan Harry pun menghabisi semua orang yang di sana karena dia sendiri adalah orang yang sangat terlatih dan kuat. Ketika sadar, Harry pun nampak terkejut melihat semua orang telah mati. Dan Harry pun pergi meninggalkan tempat itu. Di luar sudah ada Mr. Valentine yang menunggunya.
Mr. Valentine memberitahu kalau semua kekacauan itu disebabkan oleh kartu SIM gratis miliknya. Karena alat tersebut memicu gelombang neurologis dan mematikan alam sadar. Lalu Mr. Valentine membunuh Harry dengan menggunakan pistol yang ada di tangannya. Ixie dan Merlin merasa tidak percaya apa yang mereka lihat, termasuk juga Arthur di situ. Dan untuk menghilangkan rasa sedihnya, Ixie pun meminum amer. Keesokan paginya, Ixie pun menemui Arthur. Mereka bersedih atas kematian Harry. Lalu, Ixie menyadari kalau Arthur telah menjadi bagian dari Mr. Valentine. Ini terbukti telinga Arthur dipasang chip yang sama seperti Profesor Arnold. Dan Arthur pun memberikan minuman kepada Ixie. Di dalam minuman tersebut telah dicampuri racun. Tapi Ixie sangatlah cerdas. Dia telah mengetahui rencana dari Arthur. Dia telah menukar minuman tersebut hingga membuat Arthur meminum racunnya sendiri. Dan Ixie pun mencongkel telinga Arthur dan mengambil chipnya. Harry pun langsung menuju ke kediamannya Merlin. Di sana sudah ada Lancelot bersamanya. Dan mereka pun mulai berencana untuk menghentikan ini semua, menuju ke kutub selatan yang sangat dingin. It's some kind of counter signal to ensure the wearer remains unaffected, but he didn't tell anyone. So it can also superheat their soft tissue at his command. They had to be sure they didn't blab to the wrong people. Dan sementara itu Roxy ditugaskan untuk menghancurkan satelit yang ada di atmosfer bumi. Satelit itu sendiri adalah satelit Mr. Valentine yang digunakan untuk memancarkan gelombang lewat kartu yang dipakai oleh semua orang, agar semua orang menjadi liar dan gila. Roxy pun pergi keluar angkasa dengan menggunakan balon. Di sisi lain, Mr. Valentine sangat berbahagia dan mereka semua merayakan atas kematian semua orang. Dan Mr. Valentine berkata kalau ini adalah zaman baru, kita akan memulai generasi baru. Mereka pun bersorak. Dan Ixie yang ditugaskan untuk menghentikan semua ini telah bersiap-siap. Mereka menuju ke kediaman Mr. Valentine dan tempat semua orang pilihan Mr. Valentine berkumpul. Dan dia menyamar menjadi Chester King. Mereka semua punya peran sendiri, termasuk Merlin yang bertugas di dalam pesawat. Eggsy, find a laptop, get me online. Merlin, you clocking this? Yes, I am. Stay focused. You're approaching your altitude limit. Those balloons won't last much longer. Dan sementara itu Roxy masih berusaha untuk menuju satelit. Dia berhasil menemukan satelit tersebut dan meluncurkan rudalnya. Dan Ixie yang sedang berusaha untuk menghubungkan internet agar Merlin dapat terhubung dengannya, mendapatkan hambatan. Karena keberadaannya telah diketahui oleh Mr. Valentine. Mr. Valentine mengetahui kalau ada agen Kingsman di sini, memajukan waktunya menjadi 2 menit. Ixie pun berlari meninggalkan tempat itu, menuju ke pesawat. Di sisi lain, rudal yang telah diluncurkan oleh Roxy berhasil menghancurkan satelitnya milik Mr. Valentine. Dan mereka semua pun berhasil menggagalkan Mr. Valentine. Tamat? Belum. Kan Mr. Valentine-nya belum mati anjir, goblok. Oh iya lupa. Tapi kebahagiaan mereka tidak sampai 5 menit. Merlin mengatakan kalau kamu harus balik ke sana untuk memastikan kalau Mr. Valentine tidak menyentuh komputernya. Dan dengan terpaksa, Ixie pun harus ke sana, tapi kali ini dilengkapi dengan senjata. Ixie pun harus berhadapan dengan banyak tentara sampai membuat ia terdesak. Begitu juga dengan Merlin. Mereka berdua pun terdesak, dikepung oleh tentara. Tapi di tengah kepasrahan itu, Merlin mempunyai ide untuk meledakkan mereka semua. Ya kan mereka itu dipasang chip di telinganya. Jadi Merlin itu meretas komputernya milik Mr. Valentine dan meledakkan para orang-orang yang dipasang di telinganya. Termasuk tentara yang di sana, kepalanya hancur menjadi abu. Dan mereka pun lagi-lagi selamat berkat bantuan Merlin sang pembobol. Bukan pembobol ATM ya anjir, tapi pembobol situs. Bukan situs bokep anjir. Ketika di perjalanan, Ixie bertemu dengan Tuan Putri yang meminta dia untuk membebaskannya. Dan Ixie berkata kalau dia ingin menciumnya. Sang putri pun menanggapi kalau dia bisa membebaskannya. Bukan hanya ciuman, tapi juga sudahlah gak usah dibahas kalau masalah ini. Pasti juga enak-enak anjir. Lalu Ixie pun pergi menuju ke tempat Mr. Valentine. Karena saat ini dunia sedang kacau. Gotta save the world. I'll be right back. Good luck!
dan Ixi berhasil menuju ke tempatnya Mr. Valentine. Ixi sendiri harus berhadapan dengan Giselle yang merupakan pengikut setianya dari Mr. Valentine. Giselle sendiri adalah seorang wanita cantik yang menggunakan kaki palsu. Tapi di balik kaki palsunya itu ada senjata yang sangat mematikan. Ixi sampai kewalahan menghadapi Giselle. Tapi untunglah dia dapat membunuh Giselle dengan menggunakan pedang beracun yang tersimpan di sepatunya. Dan Giselle pun tewas saat itu juga. Lalu Ixi dengan senjata yang berada di kaki palsunya Giselle dilemparkan ke arah Mr. Valentine hingga membuat ia tewas saat itu juga. Dan Mr. Valentine karena tidak bisa melihat darah, dia pun muntah. Bleh. Kayak gitu. Jujur gue lebih suka lihat darah daripada lihat muntahnya si Mr. Valentine ini, anjing. Goblok. What's up, man? It's the part where you think. This ain't that kind of movie, bruv. Dan Ixi langsung menuju ke tempatnya Tuan Putri untuk mengambil jatah kepada sang putri. Dan sudah dipastikan kalau ini adalah ending yang sangat membahagiakan, anjay. Gue jadi pengen jadi Ixi, anjir. Goblok. Di akhir film terlihat Ixi menghajar papa tirinya menggunakan gaya Harry yang dulu sempat ia kagumi. Lalu film pun tamat. Film yang sangat bagus dan juga keren menurut pribadi saya sih. Tapi di sini saya tidak akan mengambil dari sudut pandang saya karena penilaian itu tergantung dari kalian diri masing-masing sih. Kalau menurut gue sih kalau nonton filmnya secara utuh atau menurut gue bagus sih filmnya. Dan ada beberapa bagian yang emang itu tidak saya masukkan ke dalam cerita ini atau spoiler ini. Karena mungkin itu bagian yang gak penting. Ya kalau dibilang gak penting sih masih penting sih sebenarnya. Dan apa ya? Ya menurut gue itu gitu aja sih. Tapi gue terkadang kalau nonton film itu suka senyum-senyum sendiri sih. Beneran. Oke, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya dan video saya. Nantikan cerita terbarunya Kingsman part kedua. Anjay. Dadah. Bye-bye.